Sahabatku semuanya, saya ingin bercerita salah satu yang saya alami dalam 2 bulan kemarin. Ceritanya, 2 bulan yang lalu saya menghadiri acara pernikahan seorang teman. Di acara tersebut saya bertemu dengan seseorang, bisa dibilang teman lama, karena sudah bertahun-tahun tidak ketemu dan tidak komunikasi. Waktu itu saya bertemu. Dia seorang perempuan yang cantik, tentunya yang populer, dan pokoknya waktu itu di acara pernikahan dia sampai banyak diliatin sama orang lain karena saking cantiknya. Nah, ketika di acara pernikahan tersebut, seperti biasa saya bertemu dengan teman-teman lama, bercengkrama, kemudian saling tanya kabar dan lain sebagainya, dan termasuk kepada teman saya ini yang wanita tadi. Dia pun bertanya kepada saya gimana kabarnya dan lain sebagainya. Kemudian ketika acara pernikahan tersebut, entah kenapa yang saya rasakan, dia itu berusaha mendekati saya lebih dekat, yaitu tidak seperti teman-teman yang lain. Ketika acara pernikahan tersebut, dia sering nempel pada saya, bahkan sering foto-foto bareng, dan tidak jarang pula dia meminta foto selfie berdua dengan saya. Ketika saya berpikir waktu itu, flashback ke masa lalu, padahal dulunya itu dia tidak terlalu dekat dengan saya. Mungkin sebatas kenal saja, tapi tidak terlalu dekat. Namun entah kenapa di acara tersebut dia sangat dekat sekali dengan saya, berusaha istilahnya pendekatan dengan saya. Nah, ketika acara pernikahan kita bertukar nomor WA, dan kemudian setelah acara beres kami pulang ke rumah masing-masing, dan keesokan harinya ternyata ada WA yang masuk. Ternyata dari teman perempuan saya tersebut. Seperti biasa dia basa-basi dan lain sebagainya, dan katanya dia minta yuk kita ketemuan untuk makan di suatu tempat. Oke, saya akan. Dan keesokan harinya saya berangkat ke salah satu tempat wisata, bertemu dengan dia, bercengkrama dan lain sebagainya. Nah, di acara tersebut, di tempat wisata tersebut, di tengah-tengah sedang menikmati makanan, sedang menikmati alam sekitarnya yang indah, dia bertanya kepada saya, "Yud, gimana sekarang kerjaannya? Sudah lancar? Apa gimana, sudah naik jabatan atau gimana?" Saya waktu itu, maksudnya gimana? Dia bertanya, "Kamu kan kerja di perusahaan ini ya?" Saya berpikir dulu, oh iya, dulunya saya kerja di situ, tapi sekarang saya sudah tidak bekerja. Sekarang saya lebih menjadi content creator. Waktu itu raut ekspresi teman saya tersebut seketika berubah. Tadinya dia sangat antusias, namun setelah saya jawab bahwa saya sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, ternyata raut wajahnya berubah seketika. Langsung saya tanya, emangnya kenapa gitu? Dia kemudian bercerita, katanya minta dimasukkan ke perusahaannya karena sedang melamar di perusahaan tempat saya bekerja zaman dahulu kala. Terus saya tanya, kok ke saya minta dimasukinnya? Ternyata dia entah dari siapa mendapatkan informasi bahwa saya bekerja di perusahaan tersebut dengan posisi yang cukup tinggi dan dapat memasukkan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian setelah acara makan-makan di tempat tadi beres, dan sorenya ada WA lagi masuk ke saya. Ternyata dari dia lagi. Dia menanyakan lagi. Waktu itu WA-nya seperti ini, "Yud, yang benar nih, beneran kamu sudah nggak kerja di tempat itu lagi? Jangan bohong ah. Kalau kamu masih kerja,
tolong dong masukin saya ke tempat kerja, lagi butuh banget nih kerjaan. Waktu itu saya jawab, kebetulan saya udah nggak kerja di situ, sudah resign, dan saya tidak punya posisi yang dikabarkan orang lain. Saya hanya karyawan biasa waktu itu. Kemudian setelah saya jawab tersebut, ada chat lain juga yang basa-basi dan sebagainya. Nah, besoknya ketika saya sedang melihat medsos, waktu itu saya sudah upload ya foto-foto bersama teman-teman yang lain di acara nikahan, kemudian di acara tempat wisata dan lain sebagainya, termasuk foto berdua selfie dengan dia, saya pun upload. Nah, kebetulan fotonya tersebut ternyata viral, banyak yang melike-nya dan banyak juga yang melihatnya, sehingga banyak komentar dan sebagainya. Termasuk banyak komentar katanya, wah serasi nih gimana dan lain sebagainya. Karena tentu saja dia memang secara zohir terlihat cantik. Nah, waktu itu tiba-tiba ada pesan masuk, ternyata dari dia. Pesannya seperti ini, Yud, aku itu udah punya pacar, tolong dong hapus tuh foto yang ada di medsos. Pokoknya hapus, saya nggak mau lihat foto itu lagi. Begitu pesannya. Sontak saja saya langsung mengkerutkan dahi dan bertanya, kenapa? Lalu saya berpikir sejenak, tidak banyak basa-basi, saya jawab saja dengan pesan oke, titik. Udah begitu saja. Lalu saya hapus foto tersebut yang sudah saya upload. Setelah menghapus beberapa postingan yang berdua dengan dia, saya pun langsung paham. Ternyata dari awal mula bertemu sampai terakhir kali, dia itu berusaha mendekati saya karena ada udang di balik bakwan. Artinya karena ada maunya, aslinya tidak seperti itu. Kemudian juga dia bercerita katanya sudah mempunyai pacar, ingin dihapus fotonya. Itu saya lihat bohong, karena kalau memang dia betulan asli sudah mempunyai pacar dari awal, tentunya dia tidak akan mau berfoto dengan saya selfie dengan posisi dia sangat mesra sekali, bahkan sering menggandeng saya di acara pernikahan tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini tentang karakter seseorang, yaitu banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang mempunyai karakter yang istilahnya tidak tulus dalam pertemanan. Dan tentu saja karakter orang seperti ini di dalam pertemanan ataupun di dalam pekerjaan, tentu dia akan menjadi benalu atau akan menjadi masalah. Dalam artian, dia pasti menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu hal. Tentu saja dengan cara-cara yang tidak betul pun pasti dia lakoni. Nah, di dalam pertemanan pun dia tidak ikhlas, istilahnya tidak murni pertemanan, tapi karena ada maunya. Nah, harus diwaspadai untuk kita semuanya, kalau bertemu dengan orang sejenis ini, jangan terlalu dekat. Cukup sekedarnya saja, dan hati-hati, jangan sampai kita mengumbar rahasia-rahasia penting kepada orang seperti ini, karena akan menjadi berbahaya, bahkan akan menjadi sumber masalah bagi kita. Nah, itu tadi pengalaman saya bertemu dengan teman lama saya yang kira-kira akhlaknya kurang bagus. Semoga siapapun yang melihat video ini tidak mendapatkan kisah yang seperti saya tadi, bertemu orang yang ingin hanya memanfaatkan saja alias tidak tulus. Dan semoga kalian semua yang menonton video ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai hati tulus dan murni untuk berteman. Pokoknya teruslah berbuat baik dimanapun kita berada, walaupun kita dijahati orang lain, teruslah berusaha berbuat baik. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.